keseluruhan limbah yang keluar dari muara ini adalah sekitar 134. Nampaknya kan seperti kata-kata. Citarum yang merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat kini sekarat. Sungai ini merupakan sumber mata pencarian masyarakat tepian sungai serta sumber air bagi dua provinsi padat populasi, yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta. Namun peran ini justru ibarat pisau bermata dua. Kini, Citarum pun berubah menjadi tempat sampah raksasa yang menampung segala macam sampah dan limbah. Mulai dari limbah domestik hingga limbah industri yang syarat bahan kimia berbahaya. Citarum membentang sepanjang 269 km. Dahulu, Sungai Citarum merupakan pusat peradaban. Sumbernya di situ Cisanti, kaki Gunung Wayang. Jadi disinilah ya sumber kehidupan dari 25 juta orang yang menggantungkan hidup dari Sungai Citarum. Disinilah awalnya. Wajah Citarum yang jernih pun perlahan berubah. Ya, pencemaran Sungai Citarum sebenarnya sudah bisa kita lihat dari jarak 500 meter saja dari sumber mata air sungai ini yang terletak di situ Cisanti. Di kawasan ini pemirsa, tepatnya di Kecamatan Kertasari, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup menjadi peternak sapi. Masalahnya adalah setiap hari para peternak sapi ini membuang 400 ton limbah kotoran sapi langsung menuju ke aliran Sungai Citarum. Ini masih belum seberapa karena menuju ke hilir pencemaran pun akan semakin parah akibat limbah pabrik tekstil. Lantas seperti apakah wajah Citarum saat ini? Ikuti perjalanan Indonesiaku kali ini. Limbah kotoran sapi dihasilkan 29.000 ekor sapi yang dimiliki oleh 7.000 peternak di kawasan Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung Selatan. Tahu nggak itu Kang kalau itu mencemari sungai? Ya tahu sih, gimana lagi? Nah, Nggak ada tempat ini lagi. nggak ada tempat buat membuang lagi ya. Nah, ada beberapa yang cerita kalau sudah ada penyuluhan biogas gitu. Kalau di kampung Akang sendiri gimana nih? Sudah atau belum di sini? Kalau penyuluhan ya mendengar dari belakang sudah sih. Sudah. Iya. Tapi ke sini nggak nyampe. Nggak nyampe. Cuman nyampenya cuma di Pajaten. Tapi jalan nggak programnya di sana? Atau sama aja juga nggak jalan? Dulu jalan. Terus sekarang? Sekarang nggak tahu. Satu unit biogas sebenarnya mampu menyuplai bahan bakar untuk 10 keluarga. Namun sayang, proyek ini mandek tanpa sebab. Mungkin ada yang salah. Biogas milik peternak yang sudah terpasang pun terbengkalai begitu saja. Tapi Semakin ke hilir, pencemaran Citarum semakin menyedihkan. Padahal 15 juta orang hidup di bantaran sungai ini. Dan 25 juta orang menggantungkan nasibnya dari Citarum. Setiap tahunnya Citarum dipaksa menampung 500.000 meter kubik sampah di sepanjang alirannya. Tragisnya, cakupan pelayanan sanitasi di aliran Citarum baru 5% saja. Pemerintah menaksir biaya akses sanitasi dan persampahan untuk memperbaiki Citarum sebesar 13,7 triliun rupiah selama 20 tahun. Berjarak 30 km dari mata air Citarum, pencemaran limbah industri tekstil di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung semakin memperparah kondisi sungai. Lebih dari 1.500 industri berada di daerah aliran sungai. Kebanyakan industri ini tidak dilengkapi instalasi pembuangan limbah yang memadai. Tak pelak, setiap harinya Citarum pun menjadi muara dari 2.800 ton limbah industri. Mereka membuang langsung limbahnya ke selokan kecil yang mengalir ke badan sungai Citarum. Secara kasat mata, limbah industri tekstil ini memang bisa diamati karena warnanya yang sangat kontras dengan air sungai. Bersama seorang aktivis lingkungan, kami menuju ke salah satu pipa pembuangan limbah pabrik tekstil di tengah area persawahan. Dari sebuah kubangan kecil, saya melihat air berwarna hitam pekat terus mengalir melalui selokan kecil. Air berwarna inilah yang merupakan limbah cair pabrik tekstil yang berasal dari proses pencelupan warna. wow, ya ampun. Tanpa melalui proses IPAL. Ini ya Kang ya? Iya. Jadi penggelontoran langsung.
Ini benar-benar ngeri loh kalau saya bilang ya. Jelas. Ini memang di dalam, sepertinya di dalam ya? Pipa pembuangan itu ditanam di bawah. Oke. Kalau ini, kalau di sini ini kan ini dari berapa pabrik sebenarnya? Ini disinyalir ada 3. Ada 3. Yang sebelah sana, dan ini. Dan ini. Oke, ini hampir 24 jam seperti ini. Kalau untuk pembuangannya memang 24 jam. 24 Tapi kalau jam. untuk warna itu tergantung permintaan pasar. Tapi pembuangannya 24 jam. 24 jam. Untuk saluran ini sampai ke Citarum ini 24 jam. Oke, dan warna ini kan sekarang kita hitam gitu ya. Nanti hitam. bisa berganti apa? Bisa ke merah, bisa ke biru atau ke hijau. Wow. Ini juga ada perubahan. Tadi ke biru, sekarang masuk ke hitam. Beberapa pabrik tekstil sengaja membuat saluran pembuangan semacam ini untuk menyamarkan limbah buangan. Tidak hanya itu, dengan menanam pipa pembuangan, pabrik tekstil pun bisa berdalih dan mengelak bahwa limbah buangan bukan berasal dari pabrik mereka. Menariknya lagi, di setiap sudut pabrik biasanya terdapat beberapa kamera CCTV. Kang, ini juga yang menarik ya. Di belakang kita nih ada CCTV nih. Iya kan? Betul. Sebenarnya tujuannya apa sih, Kang? Ya, tujuannya agar setiap orang yang melihat ke sumber pembuangan ini dapat dilihat juga oleh pengusahanya. Pengusaha gitu ya. Beberapa menit setelah kami memantau ke lokasi pembuangan limbah ini, buangan yang mulanya berwarna hitam pekat perlahan mulai memudar. Menurut Denny, kondisi ini sangat wajar terjadi. Setiap ada pemeriksaan, baik oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau bahkan media yang terekam kamera CCTV, pihak pabrik pun akan segera mungkin menghentikan aktivitas pencelupan. Tak jauh dari pipa pembuangan limbah, saya mendapati pemandangan menyedihkan. Limbah tekstil berwarna hitam yang mengalir melalui selokan kecil justru masuk ke area persawahan. Yusuf, seorang petani yang sudah puluhan tahun mengolah sawah, merasakan betul turunnya produksi padi di sawahnya akibat ekspos limbah tekstil selama puluhan tahun. Kalau dulu kan masih airnya bersih, bisa menanam ikan, bagus juga, bisa mencapai ya lumayan juga. Karena padinya pun juga sangat bagus. Iya. Sampai 12 kilo, bisa ya paling jeleknya 10 paling 10. jelek. Itu per tumbak ya? Tumbak. Kalau sekarang seperti apa? Sekarang paling 8 kilo sampai 7 kilo. 8 kilo sampai 7 kilo aja. Iya. Nah, kalau ngaruh nggak sih Pak terhadap kualitas padi juga ya? Seperti itu. Misalnya kayak ini nih. Ini menurut Bapak bagus atau sebenarnya ini Ini kurang. kurang ya? Kurang. Oh, gitu. Kalau dulu kan nggak si tumbuh batangnya pun besar dulu kan. Dulu besar. Kalau sekarang gimana Pak? Kalau sekarang ini kecil-kecil. Kecil-kecil gitu ya. Terus rasanya juga beda dong pastinya. Beda, kalau dulu kan pulen. Sekarang kesat. Apa Pak? Kesat. Kesat. Petani di kawasan Jawa Barat mengalami penurunan produktivitas pertanian 1 hingga 1,5 ton per hektar setiap kali musim panen. Tidak hanya soal hasil panen, limbah tekstil ini juga turut berdampak secara langsung kepada tubuh para petani. Dari aliran limbah juga? Iya. Ya udah gitu, jadi sawah tuh kadang-kadang warnanya hitam, kalau nggak gitu merah gitu ya Pak ya. Waduh. Pengaruh karena panen juga sangat gatal. Kalau saya sampai berkaki. Oh gitu, ini juga karena ini ya Pak ya, kan nyangkul karena terus kontak tiap hari gitu ya. Susah kalau ini mau rapat juga. Agak-agak susah gitu. Iya. Oh gitu. Karena terlalu banyak limbah. Terlalu banyak limbah gitu. Gatal-gatal, kesemutan atau bahkan kram telah dialami Yusuf beberapa tahun terakhir. Tidak hanya Yusuf saja, hampir semua petani yang tinggal di kawasan ini mengalami hal serupa. Tapi apalah daya, derita Yusuf dan para petani lain di Majalaya ini belum akan berakhir. Hingga kini, belum ada upaya pemerintah untuk menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan ini. Ada juga dari kesehatan, cuman hanya berapa luasnya sawah. Itu aja? Itu aja. Oke. Perjuangkan gimana solusinya supaya masuk sawah. Kami ingin tahu seperti apa tanggapan pengelola pabrik.
Kami pun mendatangi salah satu pabrik, berharap bisa bertemu dengan salah satu perwakilannya untuk bisa memberi penjelasan terkait aktivitas ilegal mereka. Ini sebenarnya mau nanya-nanya Pak soal limbah juga, gitu. Oh, urusannya ya Personalia gitu. Tapi kalau Bapak selaku apa di sini? Kepala bagian umum. Ini ngelihat masih ada limbah yang dibuang langsung ke aliran Sungai Citarum gitu Pak, warnanya macam-macam. Itu gimana? Pas di belakang situ? Dari mana? Aliran sungai, heeh. Yang dari sana, dari ujung. Kalau tempat Bapak enggak gitu? Oh gitu. Bersih. Udah bersih. Tapi kita bisa, boleh nggak ya Pak kita izin untuk lihat ke Sekarang kan belakang? udah dikunci. Udah dikunci. Oh gitu. Di sini udah nggak ngebuang ke ini? Di sini mau buang tapi keluarnya udah dibersihin. Keluarnya udah dibersihin. Pakai obat. Seolah pasti, pihak pabrik pertama yang kami datangi mengelak jika dinilai membuang limbah berbahaya. Mereka mengaku sudah mengolah limbah melalui IPAL meskipun menolak menunjukkan bagaimana proses pengolahan limbahnya. Padahal jelas-jelas pabrik ini membuang langsung limbah berbahaya melalui pipa yang ditanam di belakang pabrik. Kami pun mencoba mendatangi pabrik lain yang juga membuang limbah dengan cara serupa. Kami pun tetap mendapat jawaban yang sama. Ada pimpinannya nggak Bu? Atau siapa gitu? Bosnya udah pada keluar. Bosnya udah pada keluar semua. Di belakang persis di belakang ini pabrik masih hitam gitu ngelewatin. Di belakang, kalau dari belakang dari pabrik Purnama sama IBM. Kalau di sini udah enggak? Udah nggak produksi sih. Oh gitu, gitu. Udah diolah gitu. Maksudnya udah diolah. Udah diolah. Ada pengolahannya Ibu? Ada. Kita nggak bisa lihat ya pengolahannya Maaf, kayak nggak gimana? bisa, kalau tanpa izin si bos mah nggak bisa ya. Oh oke. Jadi semakin pekat itu angkanya juga akan semakin tinggi. ya. Dan itu justru semakin berbahaya ya. Iya.